Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Fisika dalam materi fluida dinamis. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu penerapan hukum Bernoulli. Bicara tentang penerapan hukum Bernoulli, tentu saja sangatlah banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada materi kali ini kita akan membahas di antaranya yang pertama, penerapan hukum Bernoulli pada teorema Torricelli, yang kedua, venturimeter tanpa manometer, yang ketiga, venturimeter dengan manometer, keempat, alat penyemprot nyamuk, dan kelima, gaya angkat pada pesawat. Langsung saja materi pertama yaitu pada materi teorema Torricelli. Jadi pada teorema Torricelli ini sering disebut juga dengan teorema tabung bocor atau tabung berlubang. Mari kita perhatikan di sini ada sebuah tabung di mana tabung tersebut diisi dengan air. Kemudian tabung tersebut diberi lubang. Maka airnya pada lubang ini akan bergerak keluar. Di bawah ini merupakan dasar tanah. Pada bagian air paling atas, kita sebut saja daerah paling atas ini titik 1, dan air yang keluar dari lubang ini kita sebut dengan daerah titik 2. Lalu kita di sini dapat melihat ketinggian dari permukaan titik 1 hingga dasar tanah kita sebut dengan lambang H1 atau ketinggian 1. Selanjutnya, air atau ketinggian yang keluar dari lubang kedua hingga dasar tanah kita sebut dengan H2. Sehingga ketika kita kurangi H1 dikurangi H2, sisanya ini merupakan H, ya. Selanjutnya, kita dapat meninjau persamaan Bernoulli-nya yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Sehingga kita tinjau besaran apa saja dari gambar ini, yaitu yang pertama ada P1 yaitu tekanan pada titik 1 dan P2 yaitu tekanan pada titik 2. Lalu ketinggiannya yaitu H1 ketinggian dari titik 1, lalu ada H2 ketinggian dari titik 2. Lalu di sini kita dapat lihat adanya kecepatan dari V1 yang bergerak ke arah bawah dan adanya kecepatan dari lubang 2 atau V2 yang bergerak ke arah samping. Maka kita lihat di sini nilai P1 sama dengan nilai P2. Kenapa demikian? Karena keduanya sama-sama berhadapan dengan udara bebas, sehingga nilainya sama dengan tekanan atmosfer. Kita tahu nih, H1 dan H2 sudah jelas ya bagaimana ketinggiannya. Selanjutnya, pada nilai kecepatan 1 ini bergerak turun dan kecepatan 2 bergerak ke arah kanan. Maka kita asumsikan lubang 2 itu sangat kecil sehingga kecepatan pada V2 akan bernilai sangat besar, seperti persamaan kontinuitas. Sementara karena di V1 ini bergeraknya sangat lambat, maka kecepatan V1 ini kita asumsikan mendekati nilai 0. Apa saja yang kita bisa coret? Yang pertama ada tekanan 1 dan tekanan 2. Kita bisa coret karena nilai keduanya sama. Yang kedua yakni nilai dari kecepatan 1. Kita tahu kecepatan 1 tadi mendekati 0. Sehingga dapat kita tulis kecepatan satunya karena kita kalikan sehingga hasilnya 0, maka sisanya yaitu rho GH1 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita lihat lagi nih, setelah kita melihat ini, kita pindah ruaskan rho GH1 dikurangi rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Sehingga setelah kita kelompokkan, maka kita bisa coret nih juga apa saja yang sama yaitu nilai rho. Maka kita coret seluruh rho-nya sehingga gravitasi dalam kurung H1 dikurangi H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Sekarang kita dapat mencari nilai dari kecepatan 2-nya yaitu G H1 dikurangi H2. Kita tahu H1 dikurangi H2 itu sama dengan H, sama dengan setengah V2 kuadrat. Maka kita dapat mencari kecepatan 2-nya yaitu V2 kuadrat. Kita pindah ruaskan 1/2 ini ke sebelah G, sehingga menjadi 2 dikali gravitasi dikali H. Maka nilai kecepatan 2-nya akar dari 2GH. Persamaan inilah yang disebut dengan persamaan Torricelli. Kita juga dapat mengukur jarak maksimum dari pancuran air tersebut. Nah, dengan cara kita melihat nih bahwa air pancuran tersebut itu bergerak secara vertikal maupun horizontal. Nah, nilai kecepatan yang keluar secara vertikal itu bernilai 0.
Nah, karena berbentuk dua dimensi, yaitu gerakannya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Kita tuliskan gerakan yang ke arah sumbu X ini kita lambangkan saja tetap X, dan gerakan yang berarah secara vertikal kita sebut dengan V0Y. Untuk menentukan jarak maksimumnya, kita harus menentukan dulu waktu dari titik 2 hingga dasar permukaan. Maka kita tinjau nih, nilai V0Y sama dengan 0. Lalu percepatannya itu kita tuliskan A. Di sini percepatan yang kita gunakan yaitu menggunakan percepatan gravitasi. Kita akan mendapatkan persamaan dari waktu itu dengan menggunakan persamaan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di sini ketinggiannya H kita gunakan yaitu ketinggian pada H2, yaitu jarak lubang terhadap dasar tanah. Sehingga rumusnya menjadi H2 sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat. T di sini merupakan waktu yang akan kita cari, di mana nilai V0Y ini bernilai 0, sehingga rumusnya menjadi H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Di sini kita tinggal menghitung nilai T-nya dengan memindahkan ruas pada bagian-bagian tersebut, sehingga T kuadrat sama dengan 2 dikali H2 per gravitasi. Karena di sini masih T kuadrat, maka kita tuliskan nilai T-nya sama dengan akar 2H2 per gravitasi. Kita tahu nih rumus dasar kecepatan kan jarak per waktu, sehingga untuk mencari jaraknya tinggal kita balik. Jarak dikali kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga kita masukkan nilai kecepatannya yaitu akar 2GH dikali akar 2H per G. Ya, di sini yang kita gunakan yaitu nilai waktunya itu H2, sehingga rumusnya menjadi X sama dengan akar 2H dikali dengan H2. H di sini merupakan selisih dari H1 dikurangi H2. Lalu X merupakan jarak dan H2 merupakan ketinggian dari lubang kebocoran hingga dasar tanah. Selanjutnya yaitu tentang venturimeter. Jadi venturimeter ini merupakan salah satu alat juga yang menerapkan prinsip hukum Bernoulli. Venturimeter merupakan alat yang dipasangi pipa dan digunakan untuk mengukur kelajuan suatu fluida. Ada dua jenis pipa venturimeter. Yang pertama venturimeter tanpa manometer dan yang kedua venturimeter dengan manometer. Langsung saja, kali ini kita akan membahas tentang venturimeter tanpa manometer. Di sini, venturimeter itu bertujuan untuk mengukur kecepatan air atau mengukur kelajuan fluida. Untuk lebih memahami seperti apa venturimeter, langsung saja kita lihat bagian dari venturimeter tanpa manometer. Venturimeter ini terdiri dari pipa-pipa, ada pipa besar, pipa kecil, pipa besar lagi. Di mana pipa besar ini kita sebut sebagai A1 dan luasan pipa yang kecil kita sebut sebagai A2. Sesuai asas kontinuitas kan kita tahu nih, kecepatan aliran pada pipa yang paling besar itu berada pada pipa yang memiliki luas penampang kecil, sehingga kita tuliskan di sini ketika fluida mengalir itu ada kecepatan V1 dan ada kecepatan V2. Kecepatan V1 ini kecepatan yang berada pada luas penampang 1 dan kecepatan yang berada pada luas penampang 2 kita sebut sebagai V2. Maka nilai dari V2 ini pasti akan lebih besar dari V1 sesuai dengan asas kontinuitas, atau kita juga dapat tuliskan V1 lebih kecil dari V2. Berdasarkan persamaan Bernoulli, semakin besar kecepatannya maka tekanannya semakin kecil, sehingga nilai tekanan yang ada di sini, tekanan pada pipa 1 akan lebih besar dari tekanan di pipa 2, atau kita tuliskan juga P2 lebih kecil dari P1. Karena P1 lebih besar dari P2, otomatis terjadi perbedaan ketinggian air. Dari ketinggian tersebut kita tuliskan ketinggiannya senilai H. Nah, kita bisa mengukur kecepatan air yang masuk ke venturimeter. Maka di sini yang kita bisa ukur adalah kecepatan dari V1. Cara menghitung V1-nya dapat kita gunakan prinsip Bernoulli. Prinsip umum hukum Bernoulli itu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan tekanan 2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Karena venturimeter itu kan diletakkan secara horizontal, maka ketinggian H1 ini di pipa besar akan sama dengan ketinggian di pipa 2. Atau maka kita bisa coret nih nilai dari
dari rho GH1 dan rho GH2, sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita kumpulkan sekarang yang memiliki besaran sama atau satuan sama menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Lalu kita faktorkan nilainya menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Itu persamaan yang pertama. Selanjutnya kita lihat berdasarkan persamaan kontinuitas, di mana kita tahu rumus dari persamaan kontinuitas itu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Karena kita ini kan ingin mencari nilai dari V1-nya, maka V2 ini sama dengan A1 per A2 dikali V1. Itu persamaan kedua. Selanjutnya kita bisa menggunakan prinsip perbedaan tekanan hidrostatis. Kita tahu nih, tekanan dari P1 lebih besar dari P2, di mana kita dapat melihat perbedaannya berdasarkan perbedaan ketinggian. Sehingga nilai dari delta P sama dengan P1 dikurangi P2, di mana P1 dikurangi P2 ini sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, jadi sedikit penjelasannya bahwa perbedaan tekanan P2 dikurangi P1 itu akan sama dengan tekanan air sejumlah H atau menggunakan tekanan hidrostatis karena air di situ tidak bergerak. Maka kita bisa substitusikan persamaan kontinuitas dan tekanan hidrostatis ke dalam rumus Bernoulli, sehingga rumusnya menjadi, kita ingat tadi rumus pertama Bernoulli, P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kita masukkan nilai persamaan hidrostatisnya yaitu P1 dikurangi P2 sama dengan rho GH, maka menjadi setengah rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikurangi A1 kuadrat. A1 per A2 ini dapat dari mana? Didapat dari nilai V2 ini. Jadi kan kita tahu nih persamaan kontinuitas tadi nilai V2-nya sama dengan A1 dikali A2 dikali V1 kuadrat. Dikuadratkan juga luas penampangnya. Sehingga kita dapatkan 2 dikali G dikali H. 2 ini merupakan setengah ketika kita pindah ruas ke sebelah kiri. Sehingga 2 dikali gravitasi dikali H atau 2GH sama dengan A1 per A2 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. 2GH sama dengan V1 kuadrat karena nilai V1 ini kita faktorkan sehingga menjadi V1 kuadrat dikali A1 per A2 kuadrat dikurangi 1 karena kan sudah kita faktorkan nih V1-nya keluar. Sehingga persamaannya menjadi dapat kita cari nilai V1-nya yaitu V1 kuadrat sama dengan 2GH A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Untuk menjadikan dia nilainya V1 maka kuadratnya itu kita pindah ruas sehingga menjadi akar. Maka nilai kecepatan satunya yaitu akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Sehingga inilah rumus dari kecepatan pada penampang 1. Adapun keterangannya V1 ini merupakan kecepatan fluida yang memasuki venturimeter, lalu G-nya ini merupakan percepatan gravitasi, H1-nya yaitu perbedaan ketinggian, lalu A1 sama dengan luas penampang 1 dan A2 merupakan luas penampang 2.